orang sekarang mereka artikan jalasa itu duduk. Padahal asalnya jalasa itu berpindah dari tempat yang rendah ke tinggi. Jadi kalau bapak, ibu, tuan puan ini duduk di bawah di karpet, saya minta pak ibu pindah ke kursi tempat yang tinggi, itu namanya jalasa. Tapi kalau kita berpindah dari yang tinggi ke rendah, saya berdiri akan duduk, itu bahasa Arabnya qa'ada. Apa namanya? Tempatnya maq'ad, sifatnya qu'ud. Oleh karena itu, orang yang tak bisa sholat berdiri diminta duduk. Saat diminta duduk bukan menggunakan jalasa, tapi qa'ada, qu'udan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, bukan julusan. Nah, tempat yang mengangkat kita dari yang rendah ke tinggi, terangkat kita, maka tempatnya disebut dengan majlis. Kenapa tempat menuntut ilmu yang harus diburu itu disebut dengan majlis? Pertama, Allah memberikan pesan, kalau ingin datang ke tempat menuntut ilmu, cari tempat yang bisa mengangkat derajat kita lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang dengan pulang itu mesti beda. Terangkat kita di sisi Allah. Jadi jangan sampai datang ke tempat yang merendahkan diri kita di hadapan Allah. Apalagi ke tempat-tempat yang menjauhkan kita dari Allah. Katanya mau ngaji, tapi di pengajian itu justru muncul materi-materi yang menjauhkan kita dari Allah. Kok bisa perempuan ikut ngaji jadi tidak berjilbab? Laki-laki datang mengaji di semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu bukan majlis. Majlis itu mengangkat kita. Apa yang diangkat? Dua. Yarfa'illahu alladhina amanu. Satu, iman. Minkum walladhina utul ilma. Ini dia, iman dan ilmu. Jadi kalau bapak ibu ingin datang ke tempat-tempat pengajian, cari ulama-ulama, ustadz-ustadz yang mengajar di situ, yang bisa mengangkat iman dan ilmu kita sekaligus. Iman itu yang membuat kita lebih dekat dengan Allah. Kalau dia bicaranya membuat kita ingat Allah, rindu Rasulullah, ingin meningkatkan amal soleh. Itulah iman. Tidak apa-apa dibawa menangis, baik. Kalau tertawanya mendekatkan kita pada kebaikan, bukan yang berlebihan. Pulang-pulang nangis, sedih, meratap tiap hari, sholat tertinggal, itu bukan iman namanya. Cari yang membuat kita lebih baik untuk mendekat kepada Allah, itulah iman. Yang kedua, cari yang membuat ilmu kita bertambah. Contoh begini, contoh. Bapak ibu kalau sholat itu sehari, ya sholat sehari berapa waktu? 5. Berapa rakaat? 17 rakaat. Jadi kalau baca Al-Fatihah 15 kali, 14 kali. 17 kali. Kalau 15 kali sholat zuhurnya 2 rakaat, ya. Kan setiap rakaat kita baca Al-Fatihah kan? Baik. Nah, begini. Tadi subuh jam berapa? 4.45 ya. Alhamdulillah. Baru di Masjid Syuhada terjadi kesepakatan bulat tentang waktu sholat subuh. Kemarin saya di Tanah Datar masih ada perbedaan pendapat. 4.45, 4.53, 4.43. Ya, kita ambil tengah-tengah saja. Di sini semua sepakat, semua bulat. 4.4. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4.45 dipanggil. Sudah siap kita. Sudah bangun sebelumnya. Sudah siap menunaikan sholat. Itulah iman. Hanya problemnya begini. Saat akan menunaikan sholat kita khusyuk siap. Tapi begitu bertakbir, Allahu Akbar. Ini hari ini hujan tak ya? Jemuran di mana tadi taruh? Sendal tadi lupa di mana? Aduh, ada yang belum diupdate dalam handphone. Pernah begitu? Nah, kata Nabi pasti akan kejadian. Shh. Saya mau bagi rahasia, tapi di sini saja. Jangan diberitahu orang lain ya. Setuju? Setuju Bu? Nah, Bundokan Doang setuju nih? Saya makan di restoran Bundokan Doang, tapi harus bayar. Alhamdulillah. Iya. Tapi saya lihat luar biasa memang. Jadi kita nyari restoran dari yang sederhana sampai restoran siang malam ada. Ya, siang malam. Jadi kita ke Lampung ada restoran siang malam. Kemudian ada lagi sudah kumpul semua. Jadi ketika dilihat, oh siang sudah ada, pagi sore ada, saya lihat tuh. Pagi sore siang malam.
Ada lagi orang mau bikin pagi sore sudah ada, siang malam sudah ada, dia bikin begadang. Insya Allah, lengkap lah semua. Saya mau bagi rahasia. Baik, ibu dan bapak sekalian, kenapa tadi sampai ke rumah makan ya? Ada sesuatu yang sangat penting yang terkait dengan apa yang kita uraikan ini, khususnya tentang bab sholat tadi, antara iman dengan ilmu. Ada setan khusus. Ini rahasianya. Ada 9 jenis setan. Bukan 9 jenis kelokan dong. 9 jenis setan. Di antara setan itu ada yang disebut dengan khanzab namanya. Apa namanya? Khanzab itu setan khusus yang menggoda orang sholat saja. Ya, dia tak ikut ke pasar, Bu. Setan pasar ada lagi. Ya betul. Dia tak ikut ke tempat wudu. Setan wudu ada lagi. Dia tak ikut ke kantor. Setan kantor ada lagi. Namanya khanzab. Kata Nabi, "Idza udzina fa farra syaitanu wa alaihi dharat." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau azan dikumandangkan, setan itu lari. Yang biasa goda tadi, lari dia. Sambil terbirit-birit. Makanya kalau azan berkumandang, orang yang jarang sholat pun bisa mengingatkan. Sudah azannya, pernah begitu? Fa'idha thuwiba fa'ada. Kalau azan sudah selesai, balik lagi. Makanya kadang tak sadar dijawab. Baru azan, belum qomat. Karena setannya balik lagi. Sampai ketika akan sholat, kita bisa fokus. Tapi saat bertakbir, wa idza kabbara fayaqulu syaitanu udhkur kadza udhkur kadza. Tapi ingat ini, sebelum takbir kita bisa fokus, tapi saat takbir Allahu Akbar, kata Nabi, setan itu akan membisikkan di pikiran dan jiwa orang sholat itu, ingat ini ya, ingat itu ya. Maka jadilah kita mengingat apa yang tidak ingin diingat. Belum selesai hadisnya. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat lupa berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Oh kan? Subuh tadi berapa rakaat? Ada yang 3. Ada yang 1 rakaat. Itulah setan. Nah, bagaimana cara kita menepis godaan setan itu saat sedang sholat? Karena khusyuk itu dimulai sebelum sholat, berlangsung saat sholat, berakhir setelah sholat. Sebelum sholat ada babnya. Sedang sholat itu, bagaimana menepis godaan setan itu? Pakai ilmu. Apa ilmunya? Namanya ilmu tilawah. Dari Quran. Ilmu apa namanya? Tilawah. Ada qiraah, ada tilawah, itu beda. Jadi kalau qiraah itu asalnya secara umum membaca sesuatu tanpa menuntut memahami. Yang penting baca, tak harus paham. Itu qiraah. Apa wahyu pertama turun? Iqra. Ya, perintahnya baca. Ya, Nabi tidak dituntut paham, baca aja dulu. Tapi kan Nabi nggak bisa baca, maka beliau jawab ma'ana biqari. Tapi kalau tilawah, tilawah itu punya 3 arti. Baca, pahami yang dibaca, setelah paham amalkan yang dipahami itu. Itulah tilawah. Orang yang baca Quran tanpa harus memahami isinya, maka disebut qori namanya. Maka kita sering dengar qori baca Quran kan? Tapi kalau ingin diterjemahkan kan di sampingnya ada orang lain. Ya, yang menerjemahkan itu siapa kita sebut? Sari asalnya cuma tilawah saja. Cuma mungkin yang pertama menerjemahkan Ibu Sari, makanya diberi nama Sari Tilawah. Kalau yang menerjemahkan namanya Pak Bagindo, mungkin Bagindo tidak. Nah, tilawah ini asalnya baca, pahami, amal. Kata perintahnya, kalau ikra itu untuk qiraah, kalau untuk tilawah utslu. Maka bukalah Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45. Kita nih hafal tengahnya, tak menghafal awalnya. Saya yakin 1000% tengahnya hafal. Saya bantu bacakan depannya. Innas sholata tanha. Tuh awal ayatnya apa coba itu? Salat yang bagaimana yang bisa tanha anil fahsya wal munkar? Awal ayatnya utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Sebelum salat, kalau ingin khusyuk dalam menunaikan salat itu salah satu caranya kata Quran, pahami dulu bacaan-bacaan salat itu. Pelajari dulu gerakan-gerakan salat itu. Supaya saat kita membaca dan melakukan gerakan dengan pemahaman itu terbantu khusyuk. Karena apa? 3 bagian tubuh kita ikut bekerja bersamaan. Lisan mengucapkan, pikiran menerjemahkan, hati meresapi. Contoh.
bertakbir tangan kita dibuka dengan takbir. Fayaqulu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pentingnya ilmu, lisan bicara mengungkapkan Allahu Akbar, fikiran menerjemahkan. Karena tahu terjemahan, tahu ilmunya, Allah Maha Besar. Maka fikiran itu akan diganggu setan. Karena fokus menerjemahkan apa yang diucapkan. Hati meresapi, ya Allah, aku menetapkan Engkau yang Maha Besar. Tapi terkadang sebelum sholat aku merasa besar dalam kehidupan. Sombong dengan tetangga, yang paling angkuh dengan teman, yang paling hebat dengan kawan. Maka ditaubati di situ. Itulah yang menjadikan kita baca setelah itu doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal. Ya, kecilnya itu pengakuan. Aku mengaku, ya Allah, aku banyak dosa. Kadang aku merasa besar dalam kehidupan, aku taubat. Jauhkan aku dan kesalahan yang aku perbuat sejauh timur dan barat yang tak pernah berjumpa lagi. Atau dibacakan, ya Allah, aku bertekad, aku berkomitmen, Engkau yang Maha Besar. Aku tunduk patuh kepadamu dan jadi muslim yang baik. Allahu Akbar kabir. Alhamdulillahi katsir. Subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Itu doanya Ali bin Abi Thalib dalam iftitah. Ada di Sunan Abu Dawud. Ada 12 jenis doa iftitah. Nah, kapan itu bisa dinikmati? Kalau paham. Karena tuh Abu Bakar As-Siddiq baru takbir sudah menangis saking pahamnya itu. Itu yang menutup celah setan supaya tidak mengganggu kita dalam salat. Itulah ilmu. Iman bagus tanpa ilmu jadi masalah. Hamba ingin tobat, ya Allah, hamba akan datang besok salat subuh, tak apa-apa, 3 rakaat. Iman boleh, tapi tanpa ilmu bisa salah. Karena itu, kalau nanti masjid ini mengadakan ta'lim, menjadi majlis, maka petakan kebutuhan masyarakat di sekitarannya. Buka dengan yang pokok, jangan jauh-jauh, jangan tinggi-tinggi ngajinya. Bab sholat dulu, bahas dari awal sampai akhir. Kenapa kakinya dibuka tak terlampau lebar begini? Kenapa tak terlampau rapat begini? Kenapa kaki itu harus sejajar dengan bahu? Artinya harus itu bukan berarti wajib. Yang dimaksudkan itu ditekankan sejajar dengan bahu. Kenapa mengangkat tangan tuh begini? Kenapa ada yang begini? Kenapa bersedekap kanan ini menutup yang kiri begini? Itu ada asbabnya. Ada ayatnya, ada hadisnya, dan ada kitabnya. Nadharat fi ma'anis shalah, asrarus shalah, itu diantara kitabnya. Kami kalau mau ngajar, misal bab sholat, itu saya cari kitab-kitab yang terkait dengan sholat. Saya kumpulkan semua. Apa yang ada di toko kitab kita beli. Apa yang ada di Maktabah Syamilah kita keluarkan. Kumpulkan dulu, baca semua, baru kita ajarkan. Ternyata bukan hanya fikih dibuka dengan takbir ditutup dengan salam. Semua gerakannya ada maknanya. Bahkan namanya pun ada artinya. Kenapa subuh? Kenapa zuhur? Kenapa bukan sholat nahar? Padahal siang itu nahar. Kenapa namanya zuhur? Sore itu masa dalam bahasa Arab. Kenapa disebut asar? Kenapa maghrib? Kenapa isya? Kenapa bukan sholat lain tapi sholat isya? Ada artinya. Ada maknanya. Nah, baru sholat saja itu bisa merubah orang jahiliyah menjadi khair ummah. Bisa menaikkan orang yang tertinggal menjadi pintar. Itulah ilmu. Nanti setelah itu, lihat profesi masyarakat. Banyaknya apa? Oh, banyak yang berdagang. Maka bukalah kajian fikih dagang. Bagaimana Nabi mengajarkan kita berdagang? Demi Allah saya katakan, tidak ada para pedagang di masa Nabi yang ikut arahan Nabi, kecuali orang itu menjadi orang yang paling kaya di masanya dan berkah.